Kita mau belajar tentang God is love, Allah adalah kasih. Yang slide berikut, mari kita lihat ini, saya hanya perlu ini untuk sebentar. Kita mau baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Bolehkah kita sekali lagi berdiri bersama-sama untuk kita baca firman Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya ingin bagi begini, yang anak-anak, kita mulai dari anak-anak. Anak-anak ayat 7, perempuan ayat 8, laki-laki ayat 9 dan seterusnya. Anak-anak adalah laki-laki dan perempuan. Anak-anak, tunjukkan suaramu di ayat yang ke-7. 2, 3. Perempuan tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Para pria, kita yang tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saya mengaku bahwa Yesus Allah telah berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang kita lihat. Sama-sama, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Terima kasih dan silakan duduk. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi, di slide berikut, mengasihi adalah menaruh kasih. Mengasihi adalah menaruh kasih. Ada satu cerita lagi. Kami di rumah adalah pencinta si coklat, dogi, pencinta itu, terutama Yasar. Yasar suka sekali dengan binatang peliharaannya. Satu kali kami pernah sampai 8 ekor di rumah. Satu kali ketika kami akan datang doa sepakat di tempat ini. Lalu saya berdiri di teras waktu itu untuk menunggu Bapak Ever keluarkan kendaraan. Dan si coklat yang sangat dekat dengan Yasar ini, dia tidur. Saya tidak tahu apakah dia lihat Yasar atau tidak. Lalu Yasar berhenti, turun. Kami harus menunggu dia. Dia hanya pergi untuk membelai kepala dari si coklat peliharaannya. Dia belai kepalanya dalam waktu yang kami menunggu. Kami tidak tahu waktu itu, tapi kami menunggu. Kami menunggu Yasar membelai kepalanya. Dia memang sakit beberapa hari. Dan ketika kami pulang dari doa sepakat, saya lihat lagi kembali si coklat dan dia sudah mati.
Dia sudah mati. Yasser sangat dekat dengan itu dan saya tahu Yasser sedih. Dia menaruh kasih kepada si coklat binatang peliharaannya. Dia menaruh kasih dan saya berpikir dia mau mati, dia pamit dulu di Yasser. Yasser hanya belai kepalanya dan saya tahu dia sedih waktu itu. Dia menaruh kasih kepada si coklat yang dia pelihara. Di rumah kadang-kadang dia berpelukan. Untung karena tidak diizinkan. Kalau saya izinkan mungkin dia bisa tidur dengan kesayangan si coklat kesayangannya. Dia sangat dekat dengan binatang peliharaannya. Dan karena suatu penyakit dari 8 ekor hari ini kami punya 1 saja. Tinggal 1. Kami tinggal 1. Dan cerita lucunya kemarin ketika Yasser mata dadiok. Dia bilang dadiok. Lalu Efram bilang, lu kakek dengan orang hamil namakannya begitu. Iya, kakek dengan anjing yang ada bunting. Ini cerita lucu untuk kita supaya kita jangan terlalu tegang. Nah Papa Mama, kita akan belajar tentang kasih. Mari kita lanjut Kakak. Mengapa kita tidak bisa mengasihi Bapak Mama? Mengapa kita tidak bisa mengasihi saya dan saudara? Allah adalah kasih, tetapi pada kenyataannya kita sulit untuk mengasihi. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu sesuatu yang mudah. Tetapi mengapa kita tidak bisa mengasihi dengan kebebasan pada hari ini? Yang pertama karena dosa. Dosa selalu bertentangan dengan Allah. Dosa, Allah adalah kasih. Dan ketika dosa itu datang, ada di dalam kita, itu bertentangan dengan Allah dan kita tidak bisa mengasihi. Yang kedua, sebagai manusia yang berdosa itu, kecenderungan kita adalah memuaskan ego kita. Kita tidak bisa mengasihi karena kita sedang dipimpin oleh dosa untuk memuaskan ego kita, kepentingan diri kita sendiri, dan kita lupa bahwa Allah meminta kita untuk saling mengasihi. Yang ketiga, kenapa kita tidak bisa mengasihi? Karena kita tidak cukup memiliki pengalaman dikasihi. Papa Mama, pengalaman dikasihi hari-hari ini akan membuat kita bisa mengasihi orang lain dengan mudah. Contoh, pengalaman dikasihi. Jika kita tinggal dalam keluarga yang penuh cinta di dalam sebuah rumah. Papa, mama, anak, kita terikat dengan cinta. Tidak ada pembedaan, tidak ada dibanding-bandingkan, tidak ada penghinaan, tidak ada hal-hal yang lain yang dilakukan komunitas, orang tua atau saudara bersaudara kita di dalam rumah. Maka kita tidak punya pengalaman untuk mengasihi. Tetapi perlakuan, pembedaan, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, baik papa, baik mama, baik saudara, membuat kita tidak bisa mengasihi. Dalam satu cerita, satu teman bilang begini, dia seorang pendeta sekarang, saya tidak bisa. Kak, kenapa? Karena dia tahu bahwa saya juga punya trouble dengan masalah kemarahan. Kami bercerita, kami berdiskusi, dia bilang begini, Kak Ana pernahkah Kak Ana menghentikan ojek, lalu ketika dia menghina engkau tarik dia turun dari atas ojek, lalu melampiaskan kemarahanmu? Belum Kak, saya pernah lakukan itu. Saya marah sekali, saya ingin menghancurkan dia. Lalu kenapa, sebenarnya apa? Lalu dia bercerita bahwa dalam keluarga kami, saya selalu salah satu anak perempuan yang disansak oleh saudara laki-laki saya. Saya dipukul, saya ditendang sampai di sudut-sudut tembok di rumah saya. Dia berkata seperti itu. Saya dipukul dan saya tidak tahu caranya. Ketika saya muda, saya tidak apa-apa. Tapi ketika saya punya anak, saya bisa lampiaskan kepada anak, bahkan kepada orang di luar sana. Pengalaman tidak dikasihi ini membuat dia, menghambat dia untuk dia bisa mengasihi dengan cara yang tepat. Yang keempat juga tentang luka emosional yang menyulitkan kita mengekspresikan cinta. Papa Mama, kalau gelas ini penuh Bapak Mama, misalnya contoh, ini adalah air. Air ini akan mengalir dan memenuhi kebutuhan ketika kita perlukan. Tetapi ketiadaan cinta akibat luka tadi. Perlakuan-perlakuan yang buruk, kekerasan, segala sesuatu yang terjadi membuat kita sulit mengekspresikan cinta kita.
Kita tidak bisa. Dan antara yang tidak cukup pengalaman dan luka ini, kalau kita punya cinta, punya kasih sayang, pengalaman dikasihi, maka yang akan kita ekspresikan keluar adalah kasih sayang. Tetapi kalau luka yang kita alami, maka luka yang kita alami kecenderungannya adalah bagaimana melukai orang lain jika kita dalam satu posisi yang punya untuk melakukan itu. Papa mama, mengapa kita tidak mengasihi? Karena ada banyak, masih banyak lagi. Tetapi 4 ini yang saya ambil bagi kita. Apakah kita punya pengalaman itu? Saya harus jujur bahwa sebagai hamba Tuhan hari ini saya punya pengalaman itu. Saya diproses hari-hari ini, saya sedang ditolong. Saya punya pengalaman itu sehingga saya salah mendidik anak-anak saya. Dan hari ini kami sedang berproses dengan luar biasa. Saya tidak bisa memeluk orang Bapak Mama. Saya harus jujur. Kenapa? Karena saya tidak pernah punya pengalaman dipeluk. Bahkan ketika orang memeluk saya harus menghindar. Kenapa? Saya pikir itu sebuah pukulan. Akhir-akhir ini baru saya paham tentang itu. Dan tidak ada keluarga yang sempurna. Saya tidak sedang menjelekkan keluarga saya. Saya hari ini menikmati karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan ada banyak hal baik yang saya alami. Tetapi saya ingin berbagi hari ini bagi kita yang ada pada hari ini. Setiap pengalaman ini menghambat kita untuk mengasihi dengan cara yang Allah inginkan untuk kita mengasihi. Itu pengalaman-pengalaman. Slide yang berikut. Mari kita lihat. Papa mama, ini dalam salah satu penginapan yang saya nginap di Surabaya waktu itu. Setelah dari satu hotel saya pindah ke sini. Waktu saya jalan saya lihat. Ini seperti ruang hotel yang sepi. Ketiadaan cinta kasih membuat kita kesepian di dalam lorong hati kita. Ketiadaan cinta, ketiadaan kasih sayang kita sepi. Kesepian Bapak Mama, seperti pintu-pintu kita ada di satu atap, tetapi kita kesepian karena setiap pintu tertutup. Ketika kita jalan kita hanya rasakan kesepian, kita terkurung di dalam kamar kita sendirian, di dalam luka, dalam kesepian karena ketiadaan kasih sayang. Papa Mama kasih membuat kita kesepian seperti itu. Kenapa kita menjadi kesepian Papa Mama? Kasih itu menyembuhkan banyak masalah di dalam diri kita. Kasih. Saya sudah bilang tadi bahwa karena kami terjadi di masa yang lalu saya tidak tahu cara untuk memeluk. Tapi hari ini saya pandai memeluk anak saya, Yasar, Efran. Dia sudah besar jadi saya juga pakai cara yang tepat untuk memeluk dia. Kalau Yasar masih kecil, jadi dia mau dari belakang, dari samping, dari depan, dia tabrak saja. Saya bilang, kakak sudah besar, tidak boleh peluk mama. Biar aku bebe mama. Dia datang, kadang-kadang dia datang di kantor, mama, dia datang memeluk. Saya mau bersaksi tentang kasih, tentang pelukan, ternyata itu menyegarkan dan memulihkan. Di beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang saya rasakan. Sesuatu yang membuat sempat down lagi, sempat turun. Lalu si sulung datang. Tidak ada ujang angin. Saya ada Zoom sampai jam 10 malam di sini waktu itu. Dan dia datang untuk memeluk saja. Kenapa? Sonde mau peluk mama. Nah satu kali lah dulu. Memeluk. Pemelukan membuat kita pulih Bapak Mama. AI sekarang. Teknologi ini terlalu canggih. Ada banyak hal yang saya tidak paham Bapak Mama. Generasi tua ke kami, generasi tahun 70-an ini bingung dengan segala macam aplikasi. Saya minta Yasar atau Efran. Segala sesuatu kita klik apa di WA, di AI dia datang langsung terangkan. Kadang-kadang saya lupa, saya klik nama misalnya. Saya cari Everdetan. Maksudnya mau cari nomor untuk telepon tapi masuk di AI. Kami tidak bisa menjelaskan siapa apa itu Everdetan di dalam AI. Karena bukan tentang itu. AI, kadang-kadang kita salah, kita gaptek di usia kita. Tetapi AI ketika kita cari satu informasi turun langsung semua. Langsung semua. Tetapi Bapak Mama AI tidak menggantikan hubungan kita satu dengan yang lain. AI tidak bisa menggantikan kasih dan cinta di dalam hati kita. Hanya cinta, hanya pelukan, hanya kasih sayang yang bisa membuat kita tidak kesepian di dalam lorong hati kita. Hanya cinta. Jadi hari ini rajin-rajinlah untuk menyebarkan kasih itu. Yang berikut belajar dari cara kerja Allah. Papa Mama ketika kita jatuh dalam dosa, manusia yang berdosa ini Bapak Mama,
Allah tidak tenang. Allah tidak tenang. Allah tidak bisa. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah manusia yang diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Allah pernah sangat menyesal menciptakan manusia pada zaman Nuh. Sehingga Allah merancangkan untuk menghabiskan seluruh manusia dari muka bumi. Karena perbuatan mereka, dosa mereka seperti sesuatu yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Satu kali saya duduk-duduk. Karena untuk waktu saya duduk di depan hotel. Waktu itu di Ibis Center Surabaya saya duduk. Saya duduk di situ, saya pikir saya mau duduk. Lalu ada orang siram bunga. Lalu saya pergi duduk. Orang lain sudah menghindar, tapi saya pikir kenapa mereka sudah keluar. Saya duduk, ternyata Bapak Mama ketika sang petugas siram tanaman dan air itu baunya minta ampun. Bau sekali, air got yang bau. Jadi akhirnya saya juga menghindar. Coba sok-sok bertahan sedikit. Tapi tidak bisa, saya menghindar. Saya masuk kembali ke ruangan. Papa Mama, dosa dan hidup kita, keberdosaan itu sesuatu yang menjijikkan bagi Allah pada zaman Nuh. Sehingga itu tidak bisa menyambung dengan Allah. Tidak bisa terhubung sama sekali. Dan Allah lenyapkan manusia dari muka bumi ini. Tetapi hari ini Bapak Mama, terlalu banyak anugerah yang Tuhan izinkan bagi kita. Anugerah Tuhan sangat luas, sangat lebar, sangat cukup bagi saya dan saudara. Tuhan tidak tenang ketika melihat manusia ada dalam keterpisahan dengan Allah. Sehingga Tuhan mengirim Yesus untuk kita. Yesus datang untuk kita yang menjijikkan ini. Untuk saya yang sangat menjijikkan, bau got. Papa Mama pernah masuk satu kamar mandi umum lah. Yang ada 1.000 orang di situ, lalu ada yang datang tidak flash, tidak siram. Itu sesuatu yang sangat menjijikan. Belum lagi kalau kaum pria yang kencing dan tidak siram, percik kemana itu bau pesingnya minta ampun. Iya toh? Ini kita omong terus terang, itu sesuatu yang menjijikan. Itu sebenarnya gambaran saya dan saudara hari ini. Tetapi Allah yang luar biasa itu. Allah tidak tenang melihat kita tenggelam dalam lumpur yang kotor itu. Dalam yang bau itu Allah tidak tenang. Allah berinisiatif mengirimkan Yesus untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari kita lihat slide yang berikut. Bapak Mama mungkin kurang terang. Saya ingin menunjukkan itu. Ini tentang Tuhan. Ini A, ini B. Saya pernah mengajar tentang ini suami, ini istri. Ini Tuhan. Ini Tuhan, ini A, ini B. Jarak. Ini kita sedang belajar tentang kasih. Jika A jauh dari Tuhan, maka A juga otomatis jauh dari B. Jika B jauh dari Tuhan, otomatis B juga jauh dari A. Ini suatu prinsip bahwa kasih itu hanya datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa merekatkan kita. Mari kita lihat gambar berikut. Oh ya, gambar ini dulu. Firman Tuhan bilang begini. Allah itu, kasih Allah itu nyata di dalam Kristus, dalam pengorbanan, di dalam salibnya. Mintalah. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mintalah kasih itu kepada Allah. Mintalah kasih itu melalui Yesus Kristus untuk ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita kembali ke slide yang tadi. Ya, bukan, kembali ke yang pertama. Ya, supaya jarak ini Bapak Mama, ini ada jarak yang sangat jauh. Jarak ini dan jarak ini. Di dalam sini ini ada banyak kejadian ketika terjadi jarak yang jauh ini. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, maaf. Iya, ternyata bisa. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini Bapak Mama. Kalau B dekat dengan Tuhan, tetapi A tetap jauh dari Tuhan, tetap A dan B tetap akan jauh. Kalau B dekat dengan Tuhan, B dekat dengan Tuhan, A tidak dekat dengan Tuhan, jarak antara ini tetap jauh.
Jarak tetap jauh. Kenapa? Karena ini harus turun lagi untuk dekat dengan ini. Karena dia jauh. Caranya mau paksa ini untuk naik akan susah. Maka ini harus turun sedikit. Di saat ini turun, kalau dia dalam posisi kuat, aman. Tetapi kalau dia turun dan kemudian dia tetap di situ, maka dua-duanya akan jauh. Apa yang sebaiknya? Slide yang berikut. Mari kita lihat slide yang berikut. Ya, slide yang berikut. Ini ada kedekatan A. Ketika A dekat dengan Tuhan, B dekat dengan Tuhan, dua-dua dekat dengan Tuhan, maka jarak mereka berdua juga menjadi dekat. Papa mama, demikian juga suami istri. Kalau A suami dekat dengan Tuhan, maka dia ketika istrinya jauh, dia harus turun sedikit untuk menarik istrinya dekat dengan Tuhan. Dan dibutuhkan kekuatan penuh di situ. Supaya jangan sampai dia tetap tinggal di sudut itu. Tetapi kalau A dan B, suami dan istri dekat kepada Tuhan. Ketika mereka dekat kepada Tuhan, dua-dua dekat kepada Tuhan, maka mereka berdua juga menjadi dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan menjadi dekat satu dengan yang lain. Tapi kalau hanya salah satu, jika dalam kondisi-kondisi yang melemahkan, maka yang di bawah akan tarik kita untuk turun. Bukankah lebih mudah untuk menarik turun daripada untuk menarik naik ke atas? Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes 4 ayat 16 bilang begini, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika A dekat kepada Tuhan, B dekat kepada Tuhan, yang ini menjadi satu sekutu yang akan menerangi ruang yang luas di bawah ini. Ruang yang luas ini ketika kita dekat dengan Tuhan. Bayangkan ini hanya dua. Bayangkan di sini lagi ada orang yang dekat di Tuhan. Ada berjejer-jejer yang dekat kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan akan menolong yang di sini lagi untuk dekat dan untuk dekat kepada Tuhan. Itu sistem pemuridan sebenarnya Bapak Mama. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hari-hari ini kita tidak bisa lagi mengasihi dengan kasih kita. Kasih kita tidak cukup Bapak Mama. Karena kasih yang kita miliki ternoda dengan segala macam hal yang bisa merusak kita. Ada luka masa lalu, ada luka, ada persekusi, ada kata-kata yang menghancurkan, ada perkataan jahat yang dilontarkan, ada pelecehan, ada abuse yang kita dapatkan. Dan itu menghancurkan kasih kita kepada Tuhan. Yang bisa memulihkan hanya Tuhan sendiri, Sang Empunya kasih itu. Dan Tuhan bisa mengajarkan kita melalui berbagai macam cara untuk kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Mama, kalau kita tidak mengasihi, apakah kita bukan orang Kristen? Tidak, kita orang Kristen. Tetapi ada banyak faktor yang bisa membuat kita tidak bisa mengasihi dengan bebas. Kita lanjut slide yang berikut. Kenyataan. Kalau tadi ketika saya dan saudara A dan B dekat dengan Tuhan, kita cukup siap menghadapi kenyataan. 2 Timotius 3 ayat 1. Hari-hari ini adalah hari terakhir. Ayat ini sudah beberapa kali disampaikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia yang mana? Saya dan saudara. Yang besar dan yang kecil, pendeta dan jemaat, setiap kita adalah manusia. Kita akan mencintai diri kita sendiri. Ketika kita mulai mencintai diri kita, maka ini mulai ikuti. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Mulai omong tinggi, omong kosong, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Saya kasih tanda merah. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Papa Mama, mungkin Papa Mama berpikir,
aduh ini saya, Pak Pendeta tidak, Ibu Pendeta tidak Bapak Mama. Semua kita. Jika saya lolos dari satu, maka saya ada di bagian yang lain. Jika mama-mama, bapak-bapak, mama-mama lolos dari yang satu, ada di bagian yang lain. Jika bapak mama tidak hamba uang, maka mungkin bapak mama adalah pengkhianat. Jika bapak mama tidak pengkhianat, mungkin kita adalah penfitnah. Jadi kalau kita lolos dari satu, yang lain. Kenapa? Firman Tuhan bilang manusia. Manusia yang saya dan saudara. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan hancur dalam kenyataan yang sedang terjadi ini. Tetapi hari ini firman Tuhan tidak mau kita selesai dalam hal itu. Tuhan mau supaya kasih itu membuat kita bisa. Mungkin ketika kita sedang menyombongkan diri, ada yang lain yang mengingatkan kita. Mungkin saya yang sedang garang, ada yang lain yang mengingatkan kita. Kenapa ini semua bisa terjadi? Memang kamu sudah bersih. Memang kamu sudah bersih. Tapi ketika kita keluar, kita berelasi, ini bisa menjadi sumber pemicu untuk kita jatuh lagi dalam sikap tidak mengasihi sesama kita. Tapi Tuhan sangat luar biasa, sangat mengasihi kita sehingga Tuhan mengingatkan kita. Di slide yang berikut kita lihat. Ingatlah dan upayakan. Ini salah satu ayat yang saya dapat di bulan Juli ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya berani berkhotbah hari ini Bapak Mama. Ini bukan perkara yang mudah. Kalau bicara soal ulangan, saya sedang ikut ulangan hari ini. Kadang-kadang saya dapat nilai 5, kadang-kadang saya dapat nilai 6, kadang-kadang saya dapat nilai 8 soal mengasihi. Kadang paling banyak mungkin nilai 1 dan 0 tentang mengasihi. Karena mengasihi ini ada ulangan yang direncanakan. Mengasihi jika direncanakan kita persiapkan hati kita. Persiapkan diri untuk besok ulangan saya bisa isi. Tapi kadang-kadang ada ulangan mendadak. Sudah ulangan mendadak lagi saya tidak belajar. Karena saya bermain HP sepanjang malam. Demikian juga soal kasih. Ujian tentang kasih. Ketika saya sedang persiapan, saya sedang terbangun hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Ketika ada ulangan tentang mengasihi, saya lulus dengan nilai 8. Tetapi ketika sedang trouble, sedang hektik, sedang dalam kondisi lemah, sama seperti baterai tinggal 5%. Ketika ujian itu datang tiba-tiba, plak, langsung mati. Butuh lagi untuk cas HP itu supaya dia naik jadi 100%. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita semua seperti itu. Firman Tuhan bilang, kita mengasihi keinginannya kalau bisa menuruti keegoisan kita. Tidak Tuhan, saya tidak ingin mengasihi. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Mama, ujian tentang kasih. Kalau kita ada jalan di darat, kita angkat kepala dan kau memang siapa lu, siapa beta. Tapi saya mau jujur, kalau kita ada di ketinggian tertentu, lalu tiba-tiba misalnya turun atau turun tiba-tiba, maka kita Tuhan, saya melepaskan pengampunan untuk ini Tuhan. Supaya kalau mati, nabe masuk surga. Tuhan dan sebagainya. Atau ketika ada dalam laut, kita tidak tahu. Kapal yang sebenarnya kalau saya suruh memilih seandainya kalau saya suruh pilih saya lebih suka naik kapal laut. Kalau minimal dia terbakar kah, dia terbalik ada pelampung saya masih bisa di laut berenang. Maka kalau di atas, lu mau pergi mana? Lu pikir lu mau selamat? Tidak. Lebih enak naik atau kalau orang yang takut laut dalam bele bisa naik oto mana. Biar mabaro juga masih aman. Kalau jatuh di jurang juga bisa tagae di kayu. Tapi ada di tempat-tempat tertentu kita tidak bisa. Dan Tuhan bilang begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika kita mengasihi maka di ayat-ayat pertama itu membuktikan bahwa ada Allah di dalam kita. Apakah mudah sama seperti yang saya bilang. Ada ujian-ujian mendadak yang terjadi dan itu tidak mudah. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di gambar yang berikut. Kalau tidak jelas minta maaf. Saya tidak terlalu bilang saya generasi 70-an ini agak gaptek yang begini-begini. Mari kita lihat lingkaran ini Bapak Mama. Kalau di lingkaran ini tentang kita. Saya coba kasih warna-warna.
Jangan bergaya untuk mengasihi sampai di garis biru ini. Saya ingin mengasihi seisi dunia ini. Tapi kalau belum praktek di sini tidak bisa. Kasih dimulai dari dalam rumah, dari yang terdekat dari kita. Luka itu juga paling sakit dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tidak akan terluka dari Luna Maya. Kita tidak akan terluka dari Lee Min Ho. Kita tidak akan terluka dari siapa lah, artis yang tenar. Saya lupa, saya tua jadi saya tidak tahu generasi sekarang. Karena sekarang Maxim Luna yang lagi tenar. Saya tidak terluka dari Gading Martin. Kebetulan saya senang dia juga. Saya tidak terluka dari Gading Martin karena dia jauh sekali. Tetapi sebagai sesama manusia, bukti kasih saya terhadap dia adalah saya tidak perlu komentar yang buruk tentang dia. Dia jauh, bukti kasih saya tidak perlu bicara yang buruk, itu bukti kasih. Tapi yang paling dekat ini Bapak Mama, yang ini. Ini kata maaf, ini terima kasih, ini kata cinta dalam lingkungan yang paling terdekat. Ketika kami di Kupang, kita belajar. Di Kupang kemarin kita belajar tentang pola asuh, kemudian tentang disfungsi keluarga. Dan ketika saya sampai Surabaya, materi yang keluar pertama kali adalah pola asuh. Profesor Virgo dari Amerika dia bawa tentang pola asuh, dia kemudian tentang disfungsi keluarga. Dan ternyata itu ada 2 buku terbaru yang saya beli, itu yang terbaru. Betapa pentingnya, betapa serunya pola asuh hari ini Bapak Mama. Ada pola asuh terhadap anak-anak kita. Kami juga melewati masa-masa yang penuh dengan kita bercerita, kita berbagi yang luar biasa di sana. Papa Mama, dalam lingkungan terkecil kita ada Bapak, ada Mama, ada anak-anak. Jika engkau sebagai anak hari ini, teman-teman yang masih kecil, yang anak-anak muda, jika engkau sebagai anak, maka di sini ada Bapak, Mamamu, ada kakak dan adikmu. Jangan engkau omong tinggi untuk engkau mengasihi sampai lingkaran hijau jika engkau tidak bisa mengasihi orang-orang di dalam rumahmu. Mama bapamu mungkin engkau tidak suka dengan cara mereka. Saya teringat tadi pagi ketika saya saat teduh, kita pernah ada di sini atau di mana tanya, siapa yang menjadi idolamu di anak-anak muda? Sepertinya hanya 1 orang yang dia mengidolakan bapak dan mamanya, bapaknya. Hanya 1 orang. Yang lain dia pun idola siapa? Jeffrey Rahmat, Prabowo, siapa lagi? Saya beruntung ada yang idola saya heran waktu itu. Ada Prabowo karena sedang kampanye waktu itu, ada Jeffrey Rahmat, ada YouTuber terkenal, ada orang-orang yang jadi dia mengidolakan itu. Tahukah kalian bahwa yang paling dekat dengan kalian orang tua kalian, anak-anak? Tahukah kalian bahwa mereka tampil di sana, mereka juga punya masalah dalam keluarga mereka. Kita keluar idola orang lain, mengasihi orang lain. Kita lupa bahwa papa mama kita adalah orang-orang yang berdiri bagi kita. Kalaupun mereka salah, mereka juga dididik dengan cara seperti itu Bapak Mama. Jadi mulai hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, papa mamamu adalah orang-orang yang terdekat. Cintailah mereka. Selagi engkau dapat, cintai mereka. Memang mereka salah. Ini yang mama ini banyak salah. Yang bapak-bapak juga banyak salah. Setiap kita, kalau kita tidak melakukan kekerasan, pukul secara fisik, kita abaikan anak kita. Mereka bertumbuh di dalam dunia alam semesta ini. Atau mereka bertumbuh dengan smartphone mereka. Setiap kita melakukan abuse, kekerasan terhadap anak kita. Baik secara fisik, mental, ataupun melepaskan mereka bertumbuh tanpa kita. Tetapi hari ini anak-anak, satu hal yang Ma'ana mau bilang, mereka adalah papa mama kalian. Jika mereka tidak ada, kalian tidak ada di muka bumi ini. Kalian tidak ada, kalian tidak bisa gaya pergi sekolah, pergi mana-mana, pulang makanan sudah ada. Kasihilah orang tua kalian. Yang berikut tentang suami dan istri. Saya ingin berbagi satu pelajaran yang saya perlu minta maaf mungkin sebelumnya. Tapi ini suatu kebenaran yang saya pelajari hari ini. Yang di sini ada anak, orang tua, ada suami dan istri. Hai istri-istri, kasihilah suamimu, hormati suami. Jangan mengasihi suami orang lain. Jangan mengasihi suami orang lain yang
yang tanda kutip, saya tidak sedang bicara tentang perselingkuhan. Jangan mengasihi suami orang lain sekalipun itu saudara kandungmu. Jangan mengasihi suami orang lain sekalipun itu saudara kandungmu. Jangan memberi waktu terlalu banyak untuk saudara kandungmu. Karena itu akan melukai istrimu dan melukai istri dari saudara laki-lakimu. Ini suatu prinsip. Ini kebenaran yang saya pelajari hari ini. Demikian juga hai suami, jangan mengasihi istri orang lain sekalipun itu saudara kandungmu dan melupakan istrimu. Ini suatu prinsip bagi keluarga. Ini prinsip, karena itu akan melukai. Saudari perempuanmu yang bersuami ada tanggung jawab suaminya. Jika engkau terlalu memperhatikan dia, engkau sedang merendahkan martabat suaminya. Demikian juga kalau kita terlalu masuk di dalam urusan saudara laki-laki kita yang adalah suami orang lain, kita sedang merendahkan istrinya yang adalah ipar kita. Ini prinsip. Dan tanpa sadar ketika saya belajar, ya saya dengar kebenaran ini, ternyata itu adalah kebiasaan kita tanpa sadar di daerah bagian timur ini. Kadang-kadang sebagai saudara perempuan kita terlalu tersosok. Seolah-olah saudara laki-laki kita tidak bisa hidup kalau kita tidak urus. Kita singkirkan istrinya yang diberkati di hadapan Tuhan. Pelajaran buat kita wahai para istri. Jangan sok-sok. Karena dia punya istri dan mereka punya rumah tangga sendiri. Demikian juga wahai suami pria. Saudari perempuanmu ada tanggung jawab suaminya. Keluarga itu ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau keluar dari lingkaran ini, engkau lompat dan engkau menyakiti orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Ini suatu pembelajaran bagi kita. Bahkan pembelajaran yang saya dapatkan yang lain lagi. Saya bagi sedikit, namanya ilmu saya bagi. Hai istri-istri, jangan curhat terlalu banyak kepada anak perempuanmu tentang suamimu, tentang ayah mereka. Tanpa sadar ketika curhat lukamu itu, ini secara teori boleh diubah nanti. Ini teori, engkau sedang bercerai dari suamimu dan menikah dengan anak perempuanmu secara sistem. Secara sistem. Demikian juga laki-laki, ketika engkau curhat kepada anak laki-lakimu, engkau sedang menceraikan istrimu secara sistem dan kawin secara sistem dengan anak laki-lakimu. Dan rumah tanggamu akan kacau balau. Ini teori nanti suatu hari boleh dipikirkan, dipelajari. Suami istri harus menyelesaikan masalahnya. Tidak boleh melibatkan anak-anak kita. Mereka masih sangat kecil, mereka tidak paham masalah suami dan istri. Ini pelajaran untuk kita supaya anak-anak kita tidak memikul luka yang seharusnya tidak mereka pikul. Mereka tidak memikul luka yang seharusnya tidak mereka pikul. Nah, Bapak Mama, slide yang terakhir. Sepertinya yang terakhir. Kita lihat slide yang terakhir untuk kita terakhir. Bagian yang akan kita dapatkan ketika kita tinggal dalam kasih Allah dan saling mengasihi. Yang pertama, jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Saling mengasihi bukan harga yang murah. Saling mengasihi adalah pengorbanan. Saling mengasihi adalah korban yang harus kita lakukan. Ketika Yesus turun ke bumi ini, itu adalah korban yang sangat mahal. Nyawa supaya kita bisa mengasihi Allah di dalam korban itu. Dan ketika kita mengasihi, kasih Allah akan sempurna di dalam kita. Yang berikut, ketika kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Hikmat, kenapa sampai orang mau sekolah? Kadang-kadang kita berpikir itu hanya teori. Bukankah setiap teori firman Tuhan berkata, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Jadi profesor atau orang-orang yang sedang belajar di dalam takut akan Tuhan, itu adalah hikmat yang dicurahkan Tuhan bagi mereka supaya kita belajar hari ini. Dan itu dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita. Saya dan saudara akan dikaruniakan Roh Kudus untuk kita paham bagaimana cara kita mengasihi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Ketika kita memiliki kasih, kita tidak perlu takut untuk bergaul dengan A. Kita tidak perlu takut untuk melakukan ini. Kita tidak perlu takut untuk melakukan itu. Bahkan kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Karena ada kasih Allah. Dan yang terakhir, di dalam kasih Allah yang sempurna itu, suatu hari dengan keberanian percaya, kita akan ada di hadapan Tuhan, di hadapan penghakiman. Seperti pujian yang tadi dari Solodia Voice, bahwa tujuan kita suatu hari adalah berdiri di takhta penghakiman itu. Tetapi ketika kasih Allah itu ada di dalam kita, maka kita bisa berdiri dengan berani. Karena kita disempurnakan oleh Allah pada waktu itu. Karena kasih yang dikaruniakan Allah. Mintalah kasih itu untuk masuk ke dalam hati kita jika kita sedang kekurangan kasih. Supaya kita bisa mengasihi Allah dengan cara Allah. Dan mengasihi sesama kita manusia dengan kasih yang dikaruniakan kepada kita. Mari teman-teman kita naikkan pujian yang dinyanyikan oleh staf mentor, Kasih dari Surga.